Yesus, sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami dapat melewati 2015 bersama dengan Engkau. Kami mengalami kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mendampingi hidup kami, mendampingi seluruh aktivitas kami, sehingga kami boleh masuk di 2016 ini. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang semakin dahsyat akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengawali 2016 ini Tuhan, pada minggu yang pertama, kami mau menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itulah yang menjadi penuntun hidup kami, menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami dapat memasuki 2016 ini tanpa khawatir, karena Yesus ada beserta dan kami. Terima kasih Tuhan. Buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2016. Ya, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tapi ngomong-ngomong udah kasih selamat tahun baru belum sama sebelahnya? Nah, kalau belum kasih selamat dulu sudah hari ya. Selamat tahun baru 2016 gitu ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, haleluya. Ya, baik saudara-saudara. Saya ingin bertanya pada saudara-saudara ya. Apakah ada yang dapat meramalkan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada 2016? Ada enggak? Ada yang bisa? Ya. Atau bukan ramalan apalah, ramalan cuaca mungkin? Ya saudara, sekarang ramalan cuaca itu udah bisa cuaca sudah bisa diramalkan gitu kan? Ya, kapan hujan, di mana ada hujan. Tapi ramalan cuaca itu kadang-kadang meleset juga sudah, ya meskipun sudah memakai satelit dan komputer yang canggih, ya dia dapat memperkirakan arah angin, kecepatan angin dan sebagainya. Tapi ya bisa meleset juga, saudara, karena bukan komputer yang mengatur cuaca itu, ya. Allah yang mengatur cuaca itu, ya. Ada ramalan yang bicara tentang ekonomi ya, 2016 ekonominya seperti apa gitu kan ya, tapi kadang-kadang bisa meleset juga ya, karena muncul hal-hal yang tidak terduga saudara ya, tidak terduga. Dan ya kalau kita lihat saudara, ada mungkin inflasi, ada Taipan, wah ini ya penguasa ekonomi dunia ini yang kadang-kadang bisa memainkan ekonomi global ya, dan memainkan nilai tukar saudara ya. Ingat waktu kapan itu ya, Soros ya, tahun berapa itu, 96 mau 97 dia goncang dunia ini sehingga dolar nilainya menjadi rupiah kita merosot saudara. Kita pikir akan aman-aman ekonomi, tahu-tahu mengalami goncangan ekonomi, ya meleset juga saudara, ya ada pengusaha-pengusaha yang berpikir ini 2016 ini tambang ini oke nih, gitu kan, ya batu bara masih oke, tapi ternyata peraturan pemerintah bisa berbeda sudah, ya sehingga ada kawan-kawan saya juga pengusaha tambang batu bara udah mulai khawatir saudara ya, bagaimana kelanjutannya. Ada ramalan politik, tapi ini kebanyakan sih tidak menentu ternyata gitu kan, ramalan politik
Karena apa saudara? Karena tergantung dari ya sentimen partai mungkin ya, perkoncoan tahu ya, perkoncoan, pertemanan ya, dan pengaruh uang yang ditawarkan oleh orang-orang yang ingin berkuasa di negeri ini. Jadi dia bisa robah itu apa arah politiknya sudah dengan uang itu. Nah, jadi ramalan-ramalan yang tadi saya sebutkan itu enggak pasti sudah ya, enggak ada yang bisa memastikan 2016 ini sebetulnya seperti apa ya. Dan pada akhirnya saudara-saudara ya, orang akan menjadi khawatir ya. Belum lagi begini saudara udah dengar belum atau tahu nggak tentang MEA itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN? Udah pernah dengar nggak? Nah, kapan mulainya? Udah mulai 31 Desember 2015 nih, baru kemarin nih ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Artinya perdagangan lintas batas, barang-barang itu bisa masuk dengan mudahnya ke Indonesia saudara, begitu ya. Dan ini juga menyebabkan banyak pengusaha yang memproduksi barang-barang jadi apa ini? Tiut juga nih, ketar-ketir juga nih. Ya, waduh, nanti produksi saya gimana ya, kalah bersaing enggak nih? Ya, barangkali barang dari Malaysia, dari Singapura masuk Indonesia bebas ya. Biaya apa itu, pajaknya rendah karena ini kan Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Produknya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Waduh, ini nanti produk saya gimana ini? Wah, ini bisa banyak pengusaha sekarang lagi apa ya, khawatir ya. Ini bisa laku nggak ini dagangan saya nih? Kalau di apa ini ya, dikurangi, ditekan harganya, kualitasnya bisa turun. Wah, lalu laku nggak? Wah, ini bikin pengusaha juga apa ya, khawatir saudara. Ya para politikus, pejabat negara, ya legislatif juga khawatir. Karena apa saudara? Ya ini KPK-nya baru, betul nggak? KPK-nya baru. Ya, mudah-mudahan lebih galak ini KPK-nya gitu kan. Jadi ya yang korupsi-korupsi itu bisa ditelanjangi dan ya ini khawatir saudara, khawatir. Tapi ya salahnya dewe, ya salahnya sendiri. Kenapa bikin yang kotor? Sehingga dia jadi takut, jadi khawatir. Tapi kalau dia bersih, ya politikusnya bersih, anggota dewan bersih, pejabat negaranya bersih, nggak ada disuap, nggak ada korupsi, kan aman dia, ya nggak khawatir. Ya ini salahnya sendiri, kenapa dia bikin begitu, ya kan? Para pekerja, pegawai, karyawan, ya ini juga khawatir juga saudara, harusnya khawatir. Kenapa? Itu tenaga kerja asing bisa masuk loh ke Indonesia dengan adanya MEA ini ya, MEA 2015 ini. Ya, kalau kita tidak punya kapasitas yang bagus, nggak punya apa itu ya, integritas yang oke, etos kerja yang baik, wah kita bisa kena PHK saudara, ya kan? Karena orang atau bos akan pilih orang yang memang berkualitas, punya kapasitas, integritasnya oke, etos kerjanya bagus, wah itu akan direkrut saudara, ya. Tapi itu bikin banyak karyawan khawatir juga ya. Jangankan karyawan, buruh juga bisa terjadi begitu kan? Ya, buruh Indonesia saudara dinilai oleh ini ya ASEAN ini juga dunia ini, buruh Indonesia itu kemampuan kerjanya itu rendah saudara. Kenapa rendah? Sebentar-bentar istirahat, ya kan? Bentar istirahat Pak, mau sholat dulu, mau sholat ada berapa kali sudah, ya? Ntar makan siang, ntar mau ngerokok dulu. Wah saudara ini waktunya habis, ya. Nah nanti kalau misalkan ada buruh dari Vietnam, dari China sana masuk, habis kita sudah. Kenapa? Ya di sana nggak pakai
nggak pakai acara-acara begitu sudah. Kalau perlu lembur. Wah, itu yang mungkin dicari sudah, dan ya itu bisa menimbulkan kekhawatiran ya. Dokter misalkan ya. Saya ada grup WA dokter saudara, kawan-kawan angkatan saya mulai resah juga. Wah, ini nanti kalau dokter-dokter asing masuk dari India, dari mana masuk, repot juga ini. Gitu kan, mulai khawatir juga ya. Ya, yang kualitasnya lebih bagus, diagnosanya lebih tepat gitu kan. Jangan ya, dokter Indonesia pinter juga sih, cuman kadang-kadang diagnosanya ya mengejar waktu dia kurang tepat saudara ya. Sehingga mestinya nggak dioperasi jadi dioperasi saudara gitu kan. Ya, jadi itu kalau mereka masuk ya ini dapur kita para dokter juga mulai terganggu ini gitu kan. Khawatir saudara ya. Dan kekhawatiran itu menyebabkan orang itu wajahnya berubah saudara. Kayak apa? Ya, kayak apa ya ini sudah wajah apa sudah? Wajah orang khawatir ya. Ya, coba lihat sebelah kanan kirinya ada nggak wajah begini sudah? Ya, ini wajah orang yang penuh kekhawatiran saudara. Ya, wajah orang yang cemas, ya, khawatir. Dan saudara-saudara, tentunya hal ini akan berbeda, ya, berbeda dengan wajah yang yang lain ini. Coba. Nah, itu wajah ini. Mana ada kelihatan khawatir ini anak-anak itu kan? Ya, senyum aja dia. Ya, kenapa? Kenapa dia nggak khawatir? Dia percaya bapaknya pasti kasih makan dia. Betul nggak? Bapaknya pasti kasih uang sekolah sama dia. Dia nggak repot saudara. Ya, makanya bisa senyum saudara ya. Coba saudara senyum satu dengan yang lain biar nggak kelihatan khawatir kan. Ya, mestinya kita punya wajah yang begitu ya, ceria. Anak-anak Tuhan harus punya wajah yang ceria. Amin. Ya, bukan wajah yang tadi, bukan wajah yang ceria, saudara. Ya, nah saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita itu jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Meskipun tadi saya katakan ada banyak persoalan, ada banyak hal yang tidak pasti di dalam 2016 ini, tetapi toh Tuhan tetap mengatakan jangan kamu khawatir, ya. Dan hal ini saudara-saudara diungkapkan oleh Tuhan di dalam Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Oke, kita akan bacakan ini ya. Baca saya ayat 25, saudara ayat 26 dan seterusnya ya. Ya, sudah ketemu di Alkitab saudara? Oh, enggak dicari di Alkitab, lihat di situ kan. Oke, ya ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai?
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi saudara-saudara, setelah kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini, ya, maka kita melihat, saudara, ya, bahwa Allah itu membandingkan, Tuhan Yesus itu membandingkan kita, saudara, dengan apa? Burung-burung di udara, dengan bunga di ladang, ya, yang, ya, mereka tidak pernah, burung-burung itu tidak pernah menanam, tetapi Tuhan pelihara. Bunga-bunga yang tumbuh yang hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi. Tuhan mendandani mereka dengan yang dikatakan lebih indah dari pakaiannya Salomo. Nah, jadi saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang membuat kita khawatir? Ya, nah di dalam Matius 20, di dalam Matius 6 ini, saudara-saudara, ini kan Tuhan Yesus mengajar pada murid-murid. Ya, jadi Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid itu khawatir, dan karena itu dia membuat pelajaran ini untuk para murid-muridnya. Ya, nah, jadi menurut Matius 6 ini, apa sebenarnya yang membuat mereka khawatir, para murid khawatir? Yang pertama adalah karena mereka kurang percaya. Ya, itu yang menyebabkan mereka khawatir, kurang percaya. Coba kita lihat Matius 6. Ayatnya yang ke-30, di situ dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, jadi rupanya kekhawatiran itu bisa timbul karena kita kurang percaya. Ya, kita kurang percaya kepada Allah yang sanggup memelihara kita. Kita kurang percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Ya, rasanya kita kurang yakin gitu ya bahwa Allah itu bisa memelihara hidup kita. Kita kurang percaya kepada kemampuan Allah yang dapat memelihara hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita itu mulai kurang percaya, ya, hati-hati, ya, kurang percaya kepada Tuhan, hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Kita ini kan banyak sekali ya, tapi ini orang Kristen yang bukan di gereja ini, saudara. Mungkin di luar sana ya. Ya, ke gereja sih ke gereja, saudara, ya kan? Ya, menyatakan iman, ya, saya percaya kepada Kristus, ya, saya ini murid Kristus. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya itu kurang percaya dia, ya, kurang percaya. Apa iya ya Tuhan ini bisa menolong saya? Lalu mungkin di dalam menghadapi hari-hari, ya, keseharian itu, beras mulai habis nih, uang belum cukup nih, ya, mau bayar anak untuk uang sekolah, belum cukup nih, ya. Lalu mulai khawatir, saudara, mulai khawatir. Jadi nggak percaya bahwa Allah itu sanggup menolong dia, menyediakan apa yang dia perlukan, mulai khawatir, saudara. Dan berarti saudara-saudara, kalau kita ini kurang percaya kepada Tuhan, hati-hati, karena kita itu sebetulnya sedang apa, saudara? Meremehkan Allah, ya, mengecilkan Allah. Apa iya ya Tuhan bisa memelihara saya? Nggak percaya, kurang percaya, ya. Nah, jangan-jangan malah bukan hanya meremehkan Allah, bisa-bisa kita ini melecehkan Allah, saudara. Wah, ini hal yang serius. Ya, kalau kita itu kurang percaya, kita ini hidup oleh percaya, saudara. Ya kan? Kita ini hidup oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Nah, jadi dibuktikan dengan apa, saudara, orang yang kurang percaya itu? Ya, ya, karena dia kurang percaya, kurang yakin bahwa Allah dapat menolongnya, maka dia mencari ilah lain. Kemana dia mencari ilah lain? Yang dia pikir dia bisa memelihara hidupnya. Ya, mungkin dia pergi ke tempat-tempat keramat, ya. Keramat Sentiong, Keramat Tunggak, Keramat Jaya.
ya Keramat Jati gitu ya. Ya pokoknya ke tempat keramat saudara, ya bersemedi, cari orang pinter. Pinter apa saudara? Pinter nipu, pinter bohong, ya kan? Saudara kalau mau jadi cepat kaya bisa juga sih, ya kan? Jadi pura-pura jadi orang pinter aja saudara, ya kan? Ambil air 1 gelas, bakar-bakar apa itu, entah kertas apalah dibakar gitu kan, abunya tiup-tiup dikit, lu minum nih. Wah orang percaya aja sudah, ya. Karena ya orang itu dalam kekhawatirannya jadi mudah dibodohi, jadi mudah dibohongi saudara, ya kan? Ya cari ya orang pinter ya, pinter bohongin itu ya. Tetapi juga mungkin orang sakti sudah dukun-dukun itu ya, minta apa itu? Jimat supaya apa? Supaya dilindungi. Kalau ada yang pukul dia, bukan kita yang sakit, orangnya yang sakit. Katanya begitu ya. Bisa juga sudah minta apa? Pesugihan ya. Oh, itu saudara ya. Sampai-sampai bersedia jadi apa itu? Babi hong ya. Babi ngepet saudara. Ya bukannya itu bukan cerita bohong kan, itu kan betul-betul di Indonesia kan bisa aja memang terjadi itu. Ya, iblis itu memberikan, ya kan, memberikan perlindungan katanya, ya, memberikan jaminan, ya, kamu akan kaya, tapi kamu jadi ini dulu, jadi babi dulu. Untung kalau ketemu saya tangkap, saya potong itu babi itu kan. jadi saksang juga sudah bisa juga itu kan. Ya, jadi saudara-saudara, tetapi ternyata orang yang pergi ke tempat-tempat seperti itu, ke tempat orang sakti dan sebagainya, sebetulnya hidupnya bukan jadi lebih tenang, ya jadi lebih semakin khawatir. Karena apa sudah? Ya gimana ya kalau telat sesajennya ini telat gimana ini, ya kan? Sesajennya kurang bagaimana ini? Wah bisa lebih parah ini, ya. Belum lagi kalau ternyata harus dimintai tumbal, waduh, ya lebih khawatir lagi saudara. Siapa yang jadi tumbal, ya? Saya pernah dengar cerita itu ada apa ya, perusahaan rokok yang besar sekali itu ya, tetapi ya makin lama makin besar makin kaya, tapi ya beberapa keluarganya, beberapa anaknya jadi miring saudara, kurang seon itu ya, karena jadi tumbal sudah. Kalau begitu khawatir enggak? Tambah senang apa tambah khawatir sudah? Tambah khawatir kan, aduh sedih anaknya jadi tumbal dan sebagainya itu kan, ya. Nah itu sebabnya apa? Kurang percaya sudah, ya. Jadi orang itu khawatir karena kurang percaya kepada pimpinan Tuhan, kurang percaya pada kuasa Tuhan yang dapat memelihara hidupnya, ya. Kira-kira ada nggak orang yang kurang percaya di sini? Oh nggak boleh ya, di luar banyak, saudara ya. Di sini mah nggak ada saudara ya, nggak ada yang ngaku kan? Ya kadang-kadang begitu ya. Tapi ya itu yang penyebab pertama. Kenapa orang jadi khawatir? Ya karena dia kurang percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, yang kedua kenapa dia menjadi khawatir? Karena sebetulnya dia mengabdi kepada dua Tuhan. Nah loh saudara bingung ya, kenapa kok jadi masalah mengabdi kepada dua Tuhan bisa menjadi khawatir ya? Nah, coba begini saudara, kalau kita lihat ayat 25 ya. Ayat 25 itu kata pertamanya apa saudara? Coba. Ayat pertamanya bilang apa? Ya, kata pertama dari ayat 25. Apa bunyinya? Karena itu. Nah, karena itu. Kata karena itu berarti ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, dengan sesuatu yang sebelumnya mendahuluinya, ya. Misalkan begini, ya, misalkan saya pergi ke pasar, ya kan? Saya lapar, karena itu saya pergi ke restoran. Begitu ya. Bisa mengerti? Ya. Jadi ini kata karena itu
dalam ayat 25 itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat 24 dikatakan apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu. Begitu, harusnya bacanya begitu sudah. Jangan dipisah. Ya. Nah jadi saudara-saudara, kalau kita melihat mengapa khawatir? Ya karena banyak orang mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Allah, tetapi juga sekaligus mengabdi kepada Mamon. Dan saya kira banyak ya orang Kristen juga yang begitu saudara, yang model begini saudara, mengaku si Kristen, rajin juga ke gereja, ya, tapi pikirannya duit melulu. Nah itu saudara, itu kalau pikirannya duit melulu ini, ya, lalu porsi berpikir duitnya lebih gede ketimbang berpikir tentang Allah. Nah ini bahaya saudara, gitu kan? Ya, bagaimana menghasilkan harta yang banyak, bagaimana mengumpulkan harta yang banyak, itu aja yang ada di dalam pikirannya saudara. Ya, meskipun tadi saya katakan dia pergi ke gereja sih, rajin juga pergi ke gereja, ya, tapi mungkin lagi duduk di gereja juga sambil mikir sudah, bukan dengar firman Tuhan. Bagaimana nih menggandakan uangku ini? Bagaimana nih save uangku dan membuat dia menjadi lebih banyak, ya. Dia nggak dengar firman Tuhan sudah, badannya aja di gereja, pikirannya entah melayang kemana sudah, ya kan? Nah saudara-saudara, mengumpulkan harta menjadi prioritas bagi dia. Nah ini yang dikatakan nih, mengabdi pada dua Tuhan sekaligus ini, pada Tuhan sebagai seorang Kristen, tetapi juga kepada Mamon, ya. Nah makanya saudara-saudara tidak heran orang seperti ini saudara, meskipun dia kelihatan banyak hartanya, tetapi dia pelit untuk pekerjaan Tuhan. Dia pelit untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan saudara. Ya, saya teringat satu dulu di televisi itu ada Donald Bebek ya. Nah, Donald Bebek tuh dia punya paman, siapa namanya? Kok tahu ya? Suka nonton juga ya. Paman Gober saudara, yang duitnya itu, hartanya itu, wah sekota katanya kan. Tapi kalau uangnya satu keping aja dia hilang, wah dia cari setengah mati saudara. Begitu kan? Ya itu model orang dunia sudah, Paman Gober, gitu kan? Coba lihat kanan kirinya ada Paman Gober nggak di sini? Ya, Paman Gober saudara. Dia khawatir betul itu, sekeping aja uangnya hilang, wah saudara dia khawatir saudara. Ya saya kira begitu juga dengan orang yang dia bertuankan mamon itu saudara. Ya, bertuankan mamon itu, dia pasti khawatir. Ya, karena di dalam ayat 21, Matius 6 ayat 21 itu, yang bagian atas itu dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini saudara, ya. Jadi karena dia bertuankan mamon, dia mengabdi kepada mamon, pikirannya dan hatinya juga pasti hanya kepada mamon, pada hartanya itu. Ya, dia khawatir saudara kalau hartanya dibawa lari orang, ya. Dia khawatir kalau hartanya berkurang, dia khawatir kalau dia rugi, ya. Khawatir ya kalau sahamnya anjlok mungkin dan sebagainya itu, ya. Jadi orang begini pasti penuh dengan kekhawatiran, karena apa yang dipikirnya itu uangnya terus sudah. Jangan sampai berkurang, jangan sampai hilang, ya. Khawatir dan cemas. Wah, ini sebetulnya gawat sudah ya. Khawatir dan cemas itu dia akan mengganggu ya keseimbangan zat atau hormon di dalam tubuh manusia itu ya. Ada dopamin, ada adrenalin ya. Wah, kalau lagi ketakutan, khawatir, cemas itu kan
nggak seimbang itu. Adrenalinnya jadi meningkat, mungkin dopaminnya meningkat dan sebagainya, ya. Akibatnya apa? Ya tubuhnya ini loh yang rusak gitu ya. Jantung jadi lebih kenceng ya. Kenceng. Tahu-tahu saking kencengnya pecah saudara pembuluh darah di otak ya. Stroke. Waduh, bahaya sudah ya. Jantungan. Berhenti jantungnya tiba-tiba ya. Dengar. Baru dengar sedikit aja, uangnya miliaran, baru dia ngomong 1 juta lenyap. Wah, udah kaget dia, mati saudara, jantungan, ya kan? Belum lagi saudara-saudara, ya jadi keringat dingin, sesak nafas, ya, lambung sakit melulu, gitu kan? Kenapa? Asam lambungnya meningkat, sudah cemas, ya, ansietas, cemas, ya, lambungnya jadi nggak beres, makan sedikit, ya sakit. Nggak enak saudara, hidup orang khawatir itu nggak enak, meskipun hartanya banyak, tapi hidupnya begitu enak nggak? Nggak enak sudah, ya. Malah ada yang bilang lebih enak tukang beca ya. Tukang beca makan tahu tempe, nasinya sepiring, selesai makan tidur di becanya sampai sore bisa tidur sudah di beca, ya kan? Ya, karena apa ya? Makanya banyak orang seneng lagu Kus Plus ya. Bilang apa sudah? Apa itu lagunya itu? Hidup walau tak punya uang, gitu kan? Nah, itu saudara tahu tuh nanti pulang nyanyi itu ya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara ternyata ya itu mengabdi pada mamon itu menyebabkan kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Dan saudara-saudara yang paling parah, orang yang khawatir ini, yang dopamin, adrenalinnya ini nggak beres, nggak seimbang, dia bisa jadi schizofren. Tahu nggak schizofren? Gangguan jiwa. Gitu ya, lihat orang jadi parno, saudara. Tahu parno? Paranoid. Curiga aja, orang bisik-bisik, wah, ngapain nih orang ngomong-ngomong nih, bisik. Bukan ngomongin dia, gitu kan? Ngomongin yang lain, dia pikir, wah ini mau ngambil harta saya ini. Waduh, udah curiga aja sudah. Jadi gila. Bisa sudah, kekhawatiran itu jadi gila, ya. Jadi schizofren itu, ya. Jadi saudara-saudara kalau dilihat-lihat dan dipelajari benar ya. Ini firman Tuhan ini, Matius 6 ini, ya. Cuman 2 sebetulnya yang bikin orang itu jadi khawatir. Yang pertama apa tadi sudah? Kurang percaya. Yang kedua, karena dia mengabdi kepada mamon. Itu yang menyebabkan orang jadi khawatir, saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk kita ini tidak khawatir? Ya, tentunya pasti kebalikan dari penyebab kekhawatiran itu, saudara. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percayanya model bagaimana, saudara? Percaya yang penuh kepada Tuhan, ya. Bagaimana kondisi dan keadaan saudara sekarang? Ya, saudara ini tidak percaya, kurang percaya, atau percaya penuh kepada Tuhan? Ya, saya nggak bisa ngomong saudara ya, karena saudara sendiri yang tahu ini kondisi saudara ini, ya. Percaya penuh, percaya setengah-setengah, kurang percaya, atau bahkan tidak percaya, ya. Jadi saudara-saudara gampang aja kalau kita nggak mau khawatir sebetulnya, ya. Nah, kita ini harus percaya penuh kepada Allah bahwa Allah sanggup memelihara kita. Amin. Ya, Allah sanggup memelihara kita. Ya, seharusnya hati kita ini menjadi tenang kalau saudara memperhatikan betul ayat 32. Coba kita lihat ayat 32. Ayat 32. Apa dikatakan di situ? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak kita tahu nggak? Ya, dia tahu saudara. Ya kan? Tahu, ibu-ibu aja tahu. Ini nangis anaknya ngompol, nangis anaknya kejepit
pampersnya atau anaknya lapar, tahu dari nangisnya aja bisa tahu sudah, gitu kan? Ibu dunia aja tahu. Bapa di sorga tahu nggak kebutuhan kita? Tahu saudara, karena apa? Dia itu Allah yang punya kuasa saudara. Allah yang melintasi segala waktu dan zaman. Allah yang menciptakan kita. Jadi dia tahu pasti. Kalau kita ini sebagai pencipta, misalnya kita menciptakan robot. Ya kan? Robot. Lalu ada yang salah pada robot itu. Mestinya belok ke kiri, dia belok ke kanan. Error kan? Kita tahu nggak cara betulinnya? Tahu saudara, karena kita yang menciptakan. Ya. Nah demikian juga dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu nggak kekurangan kita? Tahu saudara. Dia tahu nggak apa yang kita butuhkan? Ya dia tahu saudara. Ya. Karena itu saudara-saudara ayat 32 ini yang mesti jelas bagi kita. Allah Bapa kita yang di sorga. Bukan Bapak Budi, Bapak Tono, bukan ya. Bukan Bapak yang di jalan es, bukan Bapak yang di jalan apalagi di jalan tali sana, bukan. Bapak kita yang di sorga, Bapak yang menciptakan langit dan bumi ini, dia tahu saudara-saudara, ya dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Allah itu bisa punya banyak cara. Dia punya bukan hanya 1001 cara, orang dunia bilang 1001 cara ya. Tuhan punya berjuta-juta cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan apa yang kita butuhkan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, bisa melalui orang lain, ya. Ada orang yang tiba-tiba ya datang lalu kita mungkin udah lupa ya. Ini papa kiri titip nih ada uang. Lo uang apa? Dulu papa pernah utang sama om, ini sekarang mau dibayar. Bisa nggak? Bisa saudara. Ya, bisa. Dan itu pernah kami alami dalam keluarga itu ya. Ya. Jadi Tuhan Allah bisa memakai orang lain. Tetapi Allah bisa menolong kita melalui kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Teringat pada Ulangan 8 ayat 18 ya. Itu bicara tentang apa? Bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk maksud memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Nanti baca lagi Saudara. Ulangan 8 ayat 18 ya. Allah itu memberikan kita kekuatan. Kekuatan itu apa Saudara? Hikmat ya, kekuatan fisik, hikmat, pengetahuan ya. Hikmat misalkan untuk meningkatkan produksi. Hikmat untuk menemukan satu temuan baru, suatu jalan untuk menyelesaikan satu masalah. Tuhan bisa kasih kepada kita, saudara. Ya. Satu kali, ya ini udah sering saya cerita, saudara. Tapi ini menginspirasi saya ya. Waktu Krismon tahun 97 itu, ya kan, ada satu orang, seorang ibu, dia pindah dari Malang ke Surabaya, saudara. Ya, setelah dia pindah ke Surabaya, ya lagi krisis begitu, lalu lagi dalam keadaan nggak ada kerjaan, dia lihat-lihat di belakang rumahnya itu, di got itu ada enceng gondok sudah. Ya, lalu dia, ini kan enceng gondok ini kan hama ini, ya hama ini, jadi menuhin got, menghambat aliran got, ya bikin banjir dan sebagainya. Lalu tapi dia iseng-iseng ya dia dikasih hikmat sama Tuhan, coba buka apa itu, ya cari di literatur ini bisa dibuat apa ini, ya ternyata dia menemukan serat enceng gondok itu kuat, ya kuat liat gitu. Jadi dia iseng-iseng dia keringkan, akhirnya dia anyam dia bikin apa itu tempat tatakan gelas saudara, ya dari enceng gondok. Temennya lihat saudara, ada temennya lihat. Bagus ya, ini dari enceng gondok nih bagus, aku pesen deh, aku mau ekspor ke Jepang. Wah saudara, akhirnya dia bikin yang banyak dan diekspor ke Jepang dan laku saudara. Sampai akhirnya dia bikin bukan hanya tatakan gelas, dia bikin tas saudara. Pernah lihat tas nggak dari enceng gondok? Ya itu
bikinan dia itu ya, awalnya itu. Ya, Tuhan kasih hikmat sehingga apa? Sehingga dia bisa keluar dari kesulitannya dan dia nggak khawatir lagi sudah. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan padanya untuk memperoleh kekayaan itu. Ya, tadi saya katakan kekuatan itu bisa berupa hikmat, suatu jalan keluar, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat bekerja dengan etos kerja yang baik. Ya, jadi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Ya, itu yang pertama sudah. Kalau kita nggak mau khawatir, percaya kepada Tuhan. Ya. Kedua, jangan mengabdi kepada mamon. Ya, jangan mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan. Jangan mengabdi kepada mamon. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Ya, singkirkan pikiran kita yang selalu berfokus akan harta benda. Ya, taruh itu di urutan ya mungkin paling bawah. Ya kita fokus kita itu harusnya yang paling atas tuh ya Tuhan. Ya itu. Setelah itu apa sudah? Setelah Tuhan apa? Bukan pelayanan. Ya. Banyak orang pikir pelayanan. Fokus yang kedua itu keluarga. Itu ya. Fokusnya keluarga. Jadi Tuhan, keluarga, pelayanan gitu. Ya kan? Karena apa? Keluarga itu juga harus dilayani enggak? Harus saudara, apa gunanya banyak duit kita tapi anak kita narkoba, nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah ada interaksi dalam rumah tangga, ya kacau hidup anak kita, nggak tahu kemana dia, kita pulang ke rumah anak udah pergi kemana ya, tidur bangun tidur pagi-pagi anak kita masih tidur sudah nggak pernah kontak. Ya buat apa hidup seperti itu, nggak enak, ya kan? Meskipun tadi banyak uang, gitu kan? Nah, jadi urutan ya Allah tentu mesti jadi nomor satu, keluarga, pelayanan, ya. Lalu harta itu ya di bawah itu saudara, jangan tempatkan pikiran atau prioritas kita tentang harta benda itu di nomor satu, jangan sudah, kacau hidup kita, ya. Nah, Tuhan bilang kalau mau kumpulkan harta saudara-saudara jangan di dunia ini. Tetapi di mana saudara? Di sorga. Ayat 20. Matius 6 ayat 20 bilang apa? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa sudah nggak mencuri? Nggak ada maling di sorga. Benar nggak? Kalau di dunia ini wah banyak sekali saudara. Bahkan bukan maling yang betul-betul maling. Maling yang nggak kelihatan. Siapa itu? Orang oportunis saudara. Ya kan? Ngerti nggak oportunis? Bukan opor ayam itu ya. Oportunis. Oportunis itu kan orang yang begini saudara. Dia lihat, wah lumayan nih. Apa istilahnya itu? Tajir nih. Wah, deketin saudara, nempel aja ya, minta traktir, minta ini macam-macam ya. Nanti kalau dia udah, wah mulai bangkrut nih, gue pindah cari lagi yang lebih tajir. Nah itu orang oportunis saudara, ya kan? Harta kita habis sama orang oportunis, gitu kan? Ya, maling yang nggak kelihatan. Jadi hati-hati deh punya teman, ya jangan oportunis. Makanya cari teman di gereja. Gitu kan, tapi apa teman di gereja juga jaminan? Saya harap sih jadi jaminan gitu ya. Jangan jadi cari teman di gereja, malah dia yang bawa lari uang kita paling banyak. Ya nggak boleh, ya kan? Bukannya tenang, tambah khawatir gitu kan? Ya tapi percayalah di gereja ini nggak ada yang model begitu, ya. Oke, semua udah bertobat kan? Ya, haleluya. Nah saudara-saudara, jadi sekali lagi ya, jangan simpen, jangan harta itu jadi nomor satu di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita tahu seperti ada lagu bilang apa sudah, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Lalu apa kata-kata berikutnya?
Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Ya, itu yang kembali ke sorga, gitu kan? Ya sadar saudara. Ya, kalau kembalinya bukan ke sorga, gimana saudara? Ya kan? Ya, kalau orang yang kembali ke sorga dia pasti sadar. Ini gua nggak bawa ke sorga nih, gitu ya. Ya, tapi ya memang kewajiban kita para orang tua menyiapkan untuk anak-anak kita. Oke, itu orang tua yang bertanggung jawab, ya. Tetapi bukan itu yang nomor satu, ya. Saudara-saudara, mungkin sudah dengar atau beberapa banyak belum dengar. Ya, salah satu tim gembala kita, Bapak Pendeta Muda Sandar Kasio, sudah dipanggil pulang, sudah. Ya. Jadi dia koordinator ibadah pagi kita, gereja kita. Jadi dipanggil pulang tanggal berapa? Tanggal itu ya, Paul, tanggal mau tahun baru ya. Nah, 29 kalau nggak salah. Ya. Lalu dikubur. Jadi 30. Jadi tanggal 31 saudara-saudara, sehabis kita ibadah tutup tahun di sini, kita tutup peti di rumah duka, saudara. Ya, tanggal 1 dikubur. Ya, jadi buat Pak Sandar itu tahun yang baru itu dia sudah ada di tempat yang baru, saudara. Wah, enak betul dia. Ya. Nah, jadi dalam kesaksian anak-anak bilang gini, wah papa itu orang yang sederhana, dia nggak tinggalkan harta pada kita. Ya, dia nggak tinggalkan motor aja nggak punya. Ya, motor aja sampai nggak punya. Dia nggak tinggalkan apa-apa. Tapi dia tinggalkan satu hal yang lebih penting. Apa itu? Pengenalan akan Tuhan. Ya, dasar iman yang teguh. Itu yang dia wariskan, saudara. Ya, itu yang dia wariskan kepada anak-anaknya. Sehingga ya anak-anaknya ya good. Mereka ada dalam pelayanan, hidup baik-baik, ya diberkati Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena Pak Sandar mewariskan iman kepada anak-anak itu. Ya. Jadi itu yang paling penting sih kalau kita ini ingin mewariskan kepada anak-anak kita ya itu dasar iman yang kuat. Ya. Ajak mereka ke gereja. Ya harta boleh, ya itu memang kewajiban kita. Tetapi jangan jadi nomor satu, ya. Nah, saudara-saudara, ada pepatah Inggris yang berkata, uang adalah hamba yang baik, tetapi uang bisa menjadi tuan yang jahat juga, saudara. Artinya apa? Jangan mau kita diperbudak oleh uang. Ya, uang itu kan alat. Dia jangan jadi tuan atas kita. Dia mesti jadi hamba bagi kita, saudara. Kita menggunakan uang. Jangan diperbudak oleh uang. Maksudnya diperbudak oleh uang tuh ya tadi pikiran kita jadi uang melulu, saudara. Bangun pagi duit, sudah mikir, saudara. Mau tidur duit lagi, saudara. Sampai ada lagunya kan, apa yang dicari orang uang. Nah, gitu ya. Ya. Siang malam, pagi petang, terus uang. Uang melulu, saudara. Ya, saya katakan tadi nggak bakal dibawa pergi. Waktu kembali ke sorga itu ditinggalkan, saudara. Ya, jadi ya jangan fokusnya pada uang. Jangan punya tuan uang. Jangan mengabdi kepada mamon. Kita harus mengabdi dan setia hanya kepada Allah. Dan Allah yang maha kuasa itu sebagai Tuhan kita yang baik, ia akan memperhatikan keperluan kita. Amin. Ya. Jadi ini yang kedua ya. Jadi yang pertama saudara-saudara, tentunya bahwa kalau kita tidak mau khawatir, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mengabdi kepada mamon. Ya. Karena kalau kita mengabdi kepada mamon, pikiran kita mamon, kita akan khawatir. Yang ketiga saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Yang ketiga adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ya.
Banyak orang cuman sepotong. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi harusnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang penting, ya kan? Cari kebenarannya itu, ya. Nah, ayat ini saudara-saudara ingin mengatakan bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah Tuhan, ya. Kerajaan Allah itu ia harus menjadi prioritas utama kita. Ketika kita lebih dekat dan lebih intim dengan Tuhan melalui apa saudara? Pembacaan Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, ya. Ada di mana? Di buletin kita itu kan, ya. Sudah dipandu kok tiap hari bacanya ini penjelasannya, ya. Itulah yang kita dapat lakukan di dalam mencari dahulu kerajaan Allah, ya. Sehingga apa saudara, ketika kita melakukan perenungan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita dapat mengerti kebenaran tentang kerajaan Allah. Nah, kalau nggak pernah dibaca, nggak bisa tahu kebenarannya saudara, ya kan? Kita kan nggak mungkin saudara kayak misalkan itu Archimedes ya. Ya, kalau dia nggak bikin percobaan, tidak melakukan, mana kita kenal hukum Archimedes hari-hari ini, atau hukum gravitasi. Ya, Newton itu juga melakukan percobaan-percobaan, saudara. Dia lebih mendekatkan dirinya pada laboratorium, makanya dia bisa dapatkan teori itu, saudara. Ya, jadi utamakan mencari Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang menarik saudara. Coba dalam ayat 33 ya. Ayat 33 ini mau sedikit lagi selesai saudara. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata ditambahkan ya. Berarti apa saudara? Berarti sebetulnya sudah ada kan? Sudah ada lalu ditambah. Jadi saudara-saudara di situ dikatakan bukan diberi. Ya, kalau kita ganti diberi misalnya, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka kamu akan diberi. Kan enggak dibilang diberi kan? Dibilangnya apa? Akan ditambahkan. Berarti sebetulnya sudah ada. Tapi lalu ditambahkan. Nah, ini satu hal yang luar biasa saudara-saudara, bahwa sebetulnya untuk kebutuhan standar kita ternyata Allah sudah sediakan. Hebat ya Allah kita itu ya. Kebutuhan standar Tuhan sediakan buat kita saudara. Ya. Jadi buat apa khawatir kalau begitu? Nggak perlu khawatir, standarnya udah disediakan. Tapi kalau kamu cari kerajaan Allah ya dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan. Ya, jadi ini saya pun waktu menggali ini sudah, wah ini hal yang baru ini buat saya ini, ya. Jadi standarnya Tuhan udah kasih. Itu bukti pemeliharaan Allah kepada kita itu ya dan amin saudara, ya. Tuhan tidak pernah melupakan kita, asalkan ya kalau kita mau ditambah, mau dapat bonusnya, mau dapat kelebihannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Saudara mau enggak bonusnya itu, ditambahkannya itu mau enggak? Ya mau saudara, ya kan? Apalagi kalau mengacu pada Filipi 4 gitu ya, ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi apa? Kebutuhan keperluanmu itu menurut apa? Kekayaan siapa saudara? Bukan kekayaan Bakri atau Limswil yang bukan, kekayaan Bapak. Kekayaan Bapak itu seperti apa saudara? Ya nggak bisa dibayangkan saudara, kekayaan beliau yang di sorga itu kan, ya. Tuhan akan memberikan tambahan itu kepada kita, tetapi sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara-saudara, saya ingin menyimpulkan bahwa sebetulnya kita itu tidak perlu khawatir hidup kita itu, ya kan? Karena
Khawatir itu apa sih sebetulnya? Kata khawatir itu ya dalam kamus bahasa Indonesia itu kan adalah ketakutan, kecemasan yang belum tentu terjadi, belum tentu itu terjadi itu, ya kan? Kita udah khawatir, saudara. Itu udah cemas, itu kekhawatiran, ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin, ya. Bahkan pemazmur mengatakan selagi kita tidur, Mazmur 127 ya. Selagi kita tidur, Tuhan sudah menyediakan, saudara. Apa yang perlu kita khawatirkan? Gitu kan? Asalkan tadi kita percaya penuh kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada mamon. Dan yang ketiga apa sudah? Carilah dahulu kerajaan Allah. Gak ada gunanya khawatir. Karena dalam ayat 27 dikatakan tidak dapat, ya, kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Nggak bisa, saudara. Sudah khawatir lalu kada khawatir umur saudara diperpanjang 1 detik, 2 detik, diperpanjang 5 menit oleh Tuhan? Enggak, saudara, ya. Tidak dapat menambah, ya. Tetapi marilah kita percaya penuh kepada Tuhan. Pemain musik silahkan naik. Ya, saya akan akhiri dan 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara percaya Allah memelihara kita? Ya, dalam 2016 ini percaya Tuhan tidak akan melepaskan kita barang sedetik pun. Amin. Karena apa, saudara? Kita ini biji matanya, ya. Saudara ada mata ya, ada biji mata ya. Apa saudara tinggal itu lalu bisa dicopot-copot, ditinggal-tinggal begitu? Nggak bisa, saudara. Dia melekat pada tengkorak kita ini, ya. Mata, biji mata kita itu melekat, ya. Ya, itu menjadi alat organ yang penting di dalam tubuh kita, ya. Allah menganggap kita itu biji matanya. Amin. Berarti Tuhan menganggap kita itu penting. Dia akan melekat terus di dalam tengkorak kita. Kita akan melekat terus di dalam hati Tuhan. Enggak perlu khawatir. Ada Allah yang menyertai kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau nyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan satu lagu yang mengatakan, ku tahu Bapak peliharaku. Dia baik, dia baik. Dan nanti saya undang juga semua petugas pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendapatkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Siapa yang percaya Dia Allah baik, memelihara hidup kita? Dia baik. Mari angkat tangan yang percaya saja, yang percaya.
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Tuhan Yesus, inilah iman percaya kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu menyatakan bahwa kami percaya bahwa Allah memelihara hidup kami. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama kami. Engkaulah yang memegang tangan kami. Engkau memelihara hidup kami. Engkau memberikan kecukupan kepada kami. Sesuai dengan doa Bapa kami, berilah kami makan secukupnya hari ini. Maka Tuhan akan memberikannya itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala kekhawatiran kami yang tidak beralasan, kekhawatiran kami yang berlebihan, yang menyebabkan kami kehilangan kepercayaan kepadamu Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kami mau singkirkan kekhawatiran kami, karena kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. 2016 ini Tuhan akan membuat kami berhasil. Mungkin dunia penuh kekhawatiran, dunia usaha, politik, perdagangan penuh kekhawatiran. Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan akan tetap memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau punya banyak cara, Engkau punya banyak jalan, Engkau punya banyak metode Tuhan untuk memelihara kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu itu ajaib dan manis. Kadang-kadang tidak masuk akal logika kami, tetapi itu nyata bagi kami bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, di tengah sukacita kami memasuki 2016 ini, kami juga bersyukur bahwa kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah apa yang kami nikmati pada hari ini kami terima, tubuh dan darah-Mu ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima dengan sukacita tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, terimalah tubuh dan darah Kristus. Jangan makan dan jangan minum sampai kita semua telah mendapatkannya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk